Halo Mbak Endang. Halo, selamat malam Mbak Endang. Sudah bisa dengar suara saya? Oke. Jadi, pada malam hari ini kita akan belajar angka APBN dan APBD. Ya, harusnya kita bahas itu sih di KDEI, tapi kan teman-teman udah pada pulang duluan kemarin. Mbak Endang ada 2 akun ya? Endang Setiawan dan Endang gitu. Oh, oke, enggak apa-apa. Mbak, kita ini ya, kita tunggu kawan-kawan yang ini ya. Kita kasih waktu sampai nanti 9.10 ya. Jadi Mbak Endang lagi ngapain ini Mbak? Baru beresan ya. Hmm. Oh, sudah kemarin sudah beli yang ini. Udah diganti gitulah Mbak. Mbak Endang ke ini ke KDI kemarin Mbak. Oh, gitu ya. Mbak Endang di mana tinggalnya Mbak? Di daerah Taipei tidak? Oh, di Hsinchu. Iya ya. Jadi mbaknya lebih dekat sebenarnya ke Taipei daripada saya. Saya sekarang di Kaohsiung lagi. Iya, jadi kemarin itu kan eh, udah semangat datang dari Kaohsiung, rupanya pada pulang. Ya, tapi enggak apa-apa lah, mungkin ini juga kan ada aktivitas lain yang ini nggak bisa ditunda. Itu jadi kan kelasnya bisa dilanjutkan online gitu. Di mana ini kawan-kawan yang lain ini ya? Belum belum
pada gabung. Jadi Mbak Endang udah baca modul belum? Kalau misalnya Mbak Endang gak ada kegiatan, Mbak Endang baca modul enggak ya? Atau baca Facebook? Halo, selamat malam Mbak Cynthia. Mbak, oh, jadi Mbak Wahyu, Mbak Lili izin. Oke. Yaudah, berarti nanti mereka ini aja lah ya, mau review dari ininya, dari videonya. Jadi kita mulailah ya, kita masuklah ke pembahasan. Jadi ya, oke. Jadi kan sebenarnya kan setiap rumah tangga itu kan harus ada dananya, harus ada anggarannya, ada pemasukannya, ada pengeluarannya kan. Nah, demikianlah juga pemerintah atau suatu negara. Kalau negara kita bilangnya pemerintah kan. Nah, mereka atau negara kita punya pemasukan, punya juga pengeluaran, ya kan? Nah, jadi timbul pertanyaan, apa-apa saja, dari mana saja pendapatan suatu negara itu atau pendapatan pemerintah, dan belanjanya apa saja. Nah, lalu kebijakannya bagaimana? Nah, itulah yang kita bahas pada malam ini ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau tanya, apa itu anggaran? Ada yang tahu anggaran itu maksudnya apa? Mbak Endang, Mbak Cynthia tahu enggak maksudnya anggaran itu apa? Mbak Endang kayaknya tahu.
Iya, sudah mendekati sekali tuh Mbak Endang. Jadi anggaran itu ya berapa yang direncanakan, ya. Berapa yang direncanakan, itulah yang dianggarkan. Maksudnya ya. Jadi, lalu anggaran pendapatan dan belanja pemerintah itu apa? Seperti itu kan? Iya. Jadi Mbak Endang sudah mendekati jawabannya. Mari kita lihat pengertian ini ya. Jadi itu tadi kan, tapi ini ada lagi beberapa pertanyaan di modul, kalian bisa baca. Nah, pendapatan dan pengeluaran kalian? Apa tujuan kalian melakukan itu? Nah, itulah semua prosesnya itu dimasukkan atau disebut dengan anggaran. Ya kan? Kita lihat di sini langsung aja ke APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Ya. Kalau APBD anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, apakah itu? Merupakan daftar mengenai penerimaan dan pengeluaran negara untuk jangka waktu tertentu. Biasanya 1 tahun. Nah, kalau Mbak Endang tadi mengatakan perencanaan, suatu rencana, iya benar. Jadi, ada proses-prosesnya. Yang pertama dilakukan adalah perencanaan. Sudah perencanaan, dapatlah anggarannya. Nah, anggarannya itulah merupakan daftar mengenai penerimaan dan pengeluaran negara untuk jangka waktu tertentu. Oke? Sampai di situ dapat dipahami? Oke, Mbak Fitri diikuti ya Mbak ya. Selamat bergabung. Oke. Nah, jadi yang disebut dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara itu disingkatlah dengan RAPBN, ya. Jadi sebelum dia anggaran ada dulu rencana, ya kan? Namanya perencanaan atau diplankan kan. Jadi atau RAPBN ini disusun pemerintah, disusunlah dulu untuk 1 tahun yang akan datang. Setelah disusun nanti disahkan. Kalau diterima lalu disahkan oleh presiden, ya. Nanti kita akan membahas prosesnya itu. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa RAPBN itu, apa itu RAPBN? Halo? Iya, jadi itu singkatannya ya Mbak Cynthia, rencana anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi apa itu? Ya, itu berarti perencanaan untuk daftar mengenai penerimaan dan pengeluaran negara. Jadi, apa itu RAPBN? Perencanaan mengenai daftar
penerimaan dan pengeluaran negara untuk jangka waktu tertentu. Iya, benar. Jadi kalau ada R-nya itu kan rencana. Jadi harus ditambahkan perencanaan, Mbak Fitri. Ya. Nah, kalau APBN aja itu sudah jadi anggaran. Nah, kalau sudah jadi anggaran dia, berarti dia langsung ke daftar mengenai penerimaan dan pengeluaran negara untuk jangka waktu tertentu. Jadi biasanya itu disusun dalam waktu 1 tahun kan. Nah, dalam waktu 1 tahun sampai 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, dan selama itu sudah harus dibuat perencanaan untuk periode berikutnya lagi yang akan diberlakukan nanti 1 Januari sampai 31 Desember pada tahun berikutnya, tahun anggaran yang berikutnya ya. Jadi pemerintah daerah, baik pemerintah daerah tingkat 1 maupun pemerintah daerah tingkat 2, daerah tingkat 1 provinsi, daerah tingkat 2 kota madya atau kabupaten, juga menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, itulah yang dimaksud dengan APBD. Jadi kalau N dia di belakang itu negara, kalau D itu daerah. Oke? Dapat dipahami? Jadi kalau daerah itu ke tingkat 1 dan tingkat 2. Tingkat 1 provinsi, tingkat 2 kota madya atau kabupaten. Nah, itulah mereka menyusun APBD. Oke? Sampai di situ dapat dipahami? Kalau tidak atau kurang dipahami, silahkan bertanya langsung ya. Kalau tidak ada, berarti kita lanjut. Nah, untuk apa tujuannya? Nah, menurut kalian tujuannya dibuat daftar penerimaan dan pengeluaran negara itu untuk apa? Sama dengan kita kalau kita misalnya mau ini kan belanja bulanan kan, kalau tidak kita buat daftar, pasti kita beli hal-hal yang tidak perlu. Terjadilah pemborosan dan tidak dapat atau kita tidak mempunyai apa yang harusnya kita butuhkan. Jadi serba kekurangan. Padahal terjadi pemborosan ya kan? Itulah kalau kita belanja tanpa daftar atau list-list yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Ya kan? Nah, kalau menurut teman-teman, APBN itu atau anggaran pendapatan dan belanja negara itu untuk apa tujuannya? Oh, Mbak Cynthia ini masih ngetik nih. Biar saya ini ya, saya ketik ya Mbak Endang ya. Mbak Cynthia masih ngetik. Oh, ini dia. Jadi Mbak Cynthia mengatakan
untuk mempermudah mengatur pendapatan dan pengeluaran, menjaga stabilitas keuangan. Jadi kan sudah mendekati benar jawabannya, bisa dikatakan benar. Namun kita lebih ini aja, lebih logis kan. Nah, ada di situ APBN itu apa? Jadi itu kan daftar mengenai penerimaan dan pengeluaran negara. Jadi itu adalah bertujuan sebagai pedoman. Seperti kita buat list perbelanjaan kan. Nah, itulah pedoman kita untuk mengeluarkan apa yang harus kita beli, ya kan? Nah, demikian juga APBN atau APBD sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara untuk melaksanakan kegiatan ataupun program-program pembangunan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi, nah, itulah tadi stabilitas keuangan itu ya. Nanti itu masuk ke fungsinya, lebih detailnya lagi Mbak Cynthia. Tapi sudah hampir benar jawabannya. Itu mempermudah, benar sekali. Ya. Mbak Endang mengatakan sebagai pendorong di dalam pertumbuhan ekonomi. Iya, jadi dengan adanya daftar itu, jadi perbelanjaannya terkontrol, kemudian pendapatannya pun bisa diraih atau dihasilkan semua karena sudah ada pedomannya kan, sudah ada daftar-daftarnya tadi. Misalnya dari perusahaan ini pajaknya berapa, terus kemudian ini pengeluarannya untuk ini, sudah ada detail-detailnya, sudah ada daftar-daftarnya. Jadi tidak ada terjadi pemborosan seperti itu. Oke. Nah, setelah dari tujuan, kalau saya APBK, anggaran pendapatan belanja kantong. Iya, benar sekali Mbak Cynthia. Jadi kalau kita pribadi-pribadi APBK. Nah, jadi nanti saya jadi tertarik teman-teman itu buat APBK ya. Ide bagus ini Mbak Cynthia. Nanti untuk UAS-nya, untuk UAS atau UTS lah ya, untuk UTS-nya silakan buat APBK masing-masing. Jadi begini. Jadi anggaran itu maksudnya bukan berarti uangnya gitu. Bukan berarti anggaran sama dengan kata benda, ya kan? Sama dengan uang. Uang juga sama dengan kata benda. Bukan seperti itu. Jadi anggaran itu merupakan rincian-rincian apa pengeluarannya, terus dari mana pendapatannya, seperti itu. Jadi bukan berarti budget kan bahasa Inggrisnya kan. Kalau kita kadang kita tanya, kau ada budget enggak? Yang artinya kau ada uang enggak? Seperti itu kan. Nah, tapi sebenarnya anggaran itu yang berapa sudah dialokasikan untuk itu. Seperti itu. Bisa dipahami tidak? Jadi misalnya, contohnya lah ya, kalau maksudnya Mbak apa ini harus nabung per bulan, itu berarti itu bisa jadi salah satu daftarnya. Tabungan itu berarti untuk ke pengeluaran, ya kan? Jadi contohnya anggaran APBK Miss Mantili ya, APBK Miss Mantili ya. Jadi saya kan mahasiswa, ya kan? Jadi anggaran saya itu bagaimana? Jadi daftar-daftarnya lah, penerimaannya dari kampus atau kerja part time seperti itu kan. Kemudian pengeluarannya untuk apa? Pengeluarannya untuk makan, pengeluaran yang lain lagi untuk beli baju atau apa dan lain sebagainya, beli susu, transportasi. Nah, sudah saya anggarkan, maksudnya saya sudah buat patokannya. Jadi kalau untuk pendapatan itu kan sudah jelas, misalnya
beasiswanya misalnya 2000, seperti itu kan, langsung saya buat 2000. Kemudian apa tadi, part time-nya misalnya 1000, langsung saya buat 1000. Jadi sudah ada jelas rincian-rinciannya atau daftarnya, daftar penerimaannya dan pengeluarannya. Yang pengeluarannya misalnya tadi kan saya bilang untuk biaya hidup sehari-hari dibuatlah 1000. Kemudian dibuat untuk transportasi 500, seperti itu kan. Jadi sudah ada jelas berapa. Jadi tidak boleh di luar dari itu. Kalau di luar dari itu jadi namanya defisit. Tapi kalau kurang dari yang sudah saya anggarkan itu namanya surplus, ya. Jadi anggaran itu maksudnya teman-teman rincian ataupun daftar mengenai pengeluaran dan penerimaan. Kalau masuk kita ke APBN, anggaran pendapatan belanja negara, berarti rincian atau daftar mengenai penerimaan. Pendapatan kan berarti ada penerimaan dan belanja negara. Kalau belanja kan berarti ada pengeluaran. Itu. Jadi dia sudah jelas dia berapa. Itu dia kalau kita berkata anggaran. Nah, misal tidak hanya sembarangan ada misalnya yang keluar dibuat 3000, sudah keluar dulu baru ditulis 3000, tidak. Itu di akuntansinya kan, kalau kita melakukan pencatatan transaksi sudah keluar dulu dicatat 3000. Nah, beda di sini, dia sudah dibuat, sudah dicatat, dianggarkan dalam waktu 1 tahun. Jadi dalam waktu 1 tahun itu berapa yang kita alokasikan atau kita rencanakan pengeluaran biaya hidup kita sehari-hari. Jadi segitulah. Misalnya kita buat setahun, kita bilanglah 30.000 misalnya kan, 30.000. Jangan lebih dari 30.000. Itulah patokannya. Itulah daftarnya. Oke? Tidak boleh lebih dari situ. Nah, itulah yang disebut dengan anggaran. Oke? Dapat dipahami, Mbak Endang? Nah, bukan berarti rincian pemasukan yang sudah masuk, Mbak. Jadi, itu dia bedanya anggaran sama rincian pemasukan yang Mbak maksud. Nah, kalau anggaran itu dia per periode, dia per jangka waktu. Nah, kalau yang misalnya Mbak maksud itu pencatatan transaksi berbeda lagi. Nah, kalau pencatatan transaksi itu sudah terjadi dia kejadiannya, Mbak. Nah, sementara di anggaran ini dia belum terjadi ataupun sedang terjadi. Nah, kalau dia kan saat dia direncanakan dia belum terjadi kan. Nah, kalau sudah namanya anggaran pendapatan dan belanja negara, dia sedang terjadi dan akan terjadi. Jadi maksudnya di situ berapalah kira-kira nanti pendapatannya Mbak Endang dalam setahun. Seperti itu dia. Kemudian pengeluarannya berapa. Nah, kalau sudah dianggarkan kan berarti kita sudah ada patokan, sudah ada pedomannya. Pengeluaranku, pendapatanku nanti sekitar 300.000, pengeluaranku 100.000. Jadi dari situ kita sudah bisa lihat, berarti aku ada tabungan. Seperti itu, bahasa sederhananya seperti itulah. Dapat dipahami? Kalau seperti itu dapat dipahami tidak? Dirinci. Oke, ya pelan-pelan ya. Jadi anggaran itu teman-teman, dia belum selesai dia. Berbeda dengan pencatatan transaksi ya. Jadi kalau pencatatan transaksi itu sudah terjadi kejadiannya, baru kita buat berapa kemarin dibeli topinya, 2000. Nah, dicatatlah pengeluarannya untuk topi 2000. Itu kalau transaksi, ya kan? Nah, kalau anggaran berbeda. Berapa kira-kira nanti untuk beli topi?
Seperti itu dia. Berapa kira-kira untuk beli topi? Mungkin 3.000, ya kan? Kita anggarkan 3.000 ya. Oke, anggarkan 3.000. Itu dia contohnya. Jadi maksudnya kita belum tahu, belum terjadi kejadiannya, dan kita sudah anggarkan sebagai patokannya. Sebagai patokannya maksudnya jangan kita mengeluarkan kelebihan, atau maksudnya jangan terjadi pemborosan seperti itu. Makanya dalam perencanaan itu sangat perlu kehati-hatian. Sudah jelas berarti kan? Nah, misalnya Mbak, jadi kalau anggaran itu biasanya itu dia per periode, bisa per tahun, bisa per 6 bulan, atau per 3 bulan ya. Dan dia di awal sebelum masuk ke transaksinya, ya. Jadi di awal dia sudah ditetapkan. Jadi anggaran ataupun biaya hidupku yang akan kukeluarkan untuk tahun depan, iya, rancangan. Untuk tahun depan itu sudah saya alokasikan 10.000. Nah, kan belum terjadi dia kan? Nah, itu dia. Nah, tapi belum menutup kemungkinan itu sudah terjadi atau dalam proses terjadi seperti itu. Tapi kalau dia per tahun sih belum selesai, mungkin di pertengahan. Karena kan kita sebut dia anggaran, walaupun dia sudah bukan sudah terjadi, tapi sedang terjadi. Kita sebut dia anggaran walaupun sedang terjadi. Karena begini dia, disusunlah di awal kan, sebelum tahun 2017 disusunlah APBN, ya kan? Dibuatlah perencanaannya, kemudian disahkan. Jadi udah sah lah ini nanti. Udah ada anggaran kita untuk 1 Januari, atau udah ada anggaran kita untuk tahun 2017. Sekarang kan ini tahun 2016 kan? Jadi pemerintah Indonesia itu sudah punya APBN untuk tahun 2017. Seperti itu dia. Nah, jadi itulah yang nanti yang akan dijalankan pada tahun 2017. Jadi dia akan terlaksana di 2017. Lalu di 2017 itu apa dia termasuk apa dia disebut APBN juga? Iya, dia APBN juga karena dia belum selesai. Nah, dan itulah patokannya dalam melakukan pengeluaran dan melihat ataupun mendapatkan pendapatannya, pemasukannya. Itulah pedomannya, seperti itu. Sudah dapat dipahami? Nah, iya, oke. Mbak Fitri bisa dipahami? Mbak Cynthia sudah sepertinya. Oke, sudah ya. Tidak apa-apa Mbak. Yang penting kan kita di sini. Nanti teman-teman yang lain lihat videonya. Oke? Berarti sudah paham ya. Berarti nanti untuk UTS-nya itu aja ya. Jangan ngerjain soal nanti tapi nggak ada prakteknya. Saya suka yang praktek aja. Jadi teman-teman kan Mbak Cynthia masih ada di sini 3 bulan lagi kan? Mbak Cynthia, Mbak Endang, Mbak Fitri dan kawan-kawan yang lain masih ada di sini 3 bulan lagi kan? Atau setahun lah. Tapi kalau setahun mungkin masih setahun lagi ya. Kalau setahun nanti ini agak terlalu jauh ya. 3 bulan ke depan aja lah. Jadi ini kan bulan 11. Nah, jadi untuk UTS-nya itu saya ambil ini ya,
bahasa dari Mbak siapa tadi itu? Mbak Endang atau Mbak Cynthia itu? APBK. Kantong. Mbak Cynthia ya. UTS-nya silahkan buat APBK masing-masing untuk 3 bulan ke depan. Jadi tugas ini juga nanti Oke, iya Mbak Cynthia. Tugas ini juga nanti akan bermanfaat buat teman-teman. Jadi kan teman-teman nanti kan sudah bisa ini prediksikan kan, nanti gajinya berapa, terus tabungannya berapa, terus tabungan itu termasuk ke pengeluaran ya. Tabungan itu masuk ke pengeluaran. Jadi kan di sini kan APBN, tidak ada APBTN, ya kan? Atau kita membahas sini APBK. APBK, tidak APBTK, ya kan? A-nya anggaran, B pendapatan, B belanja, K kantong. Oke, jadi adanya pendapatan dan belanja, ya kan? Atau adanya penerimaan dan pengeluaran. Nah, jadi kalau penerimaan pendapatan, kalau pengeluaran berarti itu yang dikeluarkan dari pendapatannya. Itu ya, yang dikeluarkan dari pendapatannya. Jadi ke tabungan pun itu berarti ada peralihan dari pendapatan ke tabungan. Itu masuk ke pengeluaran. Oke? Jadi silakan teman-teman nanti, karena kan waktu kita sangat singkat di sini kan. Kita pun pertemuannya hanya ini 90 menit. Baca lagi nanti ininya modulnya, review lagi. Nanti di sana ada rincian-rinciannya bagaimana ini APBN kita. Ada daftar-daftarnya. Nah, sesuaikan nanti ke teman-teman. Misalnya di situ kan ada pembangunan, seperti itu kan. Kalau teman-teman misalnya pembangunan itu kan untuk perkembangan perekonomian kan. Jadi kalau untuk teman-teman misalnya sekolah di KPC itu termasuklah pembangunan, itu termasuklah di pengeluaran kan, teman-teman bayar juga kalau sekolah di KPC kan. Nah, itu masukkanlah. Itu untuk 3 bulannya berapa biayanya. Kalau ada TTM itu juga dibuat. Terus beli buku, beli modul, beli seragam itu dibuat juga. Oke? Jadi langsung ke praktek kita. Jadi teman-teman bisa nanti membuat anggarannya. Kalau berhasil nanti teman-teman bisa buat anggaran 3 bulan, berarti 3 bulan ke depan keuangan teman-teman itu sudah terkontrol atau sudah stabil, bisa stabil. Karena kan kita bisa lihat berapa pengeluarannya dan berapa pendapatannya dan kita sesuaikan dengan berapa pengeluarannya. Kalau kita mau pendapatannya masuk ke tabungan, pengeluaran yang bukan tabungan dikurang-kurangi. Jadi pendapatannya beralih ke tabungan seperti itu. Nah, kalau berhasil nanti 3 bulan, silakan teman-teman buat sendiri untuk diri sendiri per tahun. Sudah berhasil nanti itu, kalau sudah berhasil per tahunnya, yakinlah nanti 3 atau 5 tahun ke depannya, setiap teman-teman punya anggaran yang jelas, nanti tabungan teman-teman itu pasti meningkat, pasti jauh lebih banyak dari sebelumnya. Seperti itulah. Dan lebih siaplah untuk setelah selesai nanti kerja di sini, lebih siaplah pulang ke Indonesia. Seperti itu. Mungkin buka usaha dan lain sebagainya, atau mau kuliah lagi, seperti itu ya. Jadi teman-teman, belajar ekonomi itu sebenarnya saya suka belajar ekonomi itu kenapa? Karena bisa kita praktekkan ke kehidupan kita sehari-hari langsung gitu. Langsung, misalnya inilah kan kita belajar anggaran. Jadi kita tahu bagaimana
mengendalikan keuangan kita. Karena sudah kita buat nanti anggarannya 10.000, jangan lagi lebih dari 10.000. Udah, berarti jelas dia kita tidak melakukan pemborosan seperti itu, ya. Oke. Nah, itu juga ya, Mbak ya. Nah, jadi untuk itu kita harus sesuaikan juga. Jadi kan jangan juga kita buat anggarannya semua untuk ini, untuk tabungan. Kita perlu makan juga dan kita perlu hiburan juga. Harus dialokasikan juga untuk jalan-jalannya, tapi jangan untuk jalan-jalan semua gitu. Atau beli baju misalnya kan, beli baju baru atau beli gamis yang baru kan, dibuat aja anggarannya untuk itu. Justru karena diapakan nanti ditahan-tahan untuk itu, jauh lebih banyak lagi yang keluar nanti. Tapi kalau itu sudah dipenuhi misalnya satu bulan, tidak apa-apa kan, seperti itu Mbak. Yang pasti dibuat aja anggarannya yang realistis. Jangan supaya banyak tabungan, tidak boleh ada pengeluaran yang tidak penting atau jalan-jalan misalnya. Kan kita perlu juga jalan-jalan, Mbak. Kita perlu juga relaksasi, ya tidak? Jangan di rumah-rumah aja, kan nanti bisa ini dia mumet kalau di rumah-rumah aja. Kan? Seperti itu. Nah, dari anggaran itu kan kita bisa lihat apa yang perlu dan apa yang tidak perlu. Nah, saat ada godaan, cek ke anggaran. Oh, ini tidak ada. Jadi kan sudah ada ini yang berarti tidak usah karena tidak ada di anggaran. Seperti itu, Mbak. Oke. Nanti saya jadi penasaran ini. Nanti anggarannya bagaimana ini ya? Berarti itu UTS ya. UTS-nya dikumpul hari Sabtu lah ya. UTS dikumpul hari Sabtu. Bisa? Jadi nanti bisa ya. Hari Minggu teman-teman ada kelas tidak? Hari Minggu atau hari Rabu ada kelas tidak? Kalau hari Minggu kita masuk ekonomi, nanti coba ditanya ya, nanti dikabari saya ya. Hari Rabu misalnya, saya bisanya hari Rabu dan hari Minggu. Kalau ada kosong hari Rabu, atau kita masuk dulu sebelum Miss Julia atau setelah Miss Julia, nanti dikabari saya ya. Setelah kita nanti masuk, biar kita ini UAS langsung ya. Oke. Nah, itulah dulu mengenai APBN, APBD dan APBK. Berat dan UTS-nya adalah buat APBK. Oke. Kita lanjut. Ini tujuannya tadi kan adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara untuk daerah dalam melaksanakan kegiatan atau program-program pembangunan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, jadi sudah ya nanti saya share. Jadi sudah terjawab, APBK itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi teman-teman dan juga meningkatkan kesejahteraan teman-teman. Itu dia. Oke? Cukup tertarik tidak buat APBK dari sekarang? Oke. Kita lanjut. Ini dia fungsi-fungsinya ya. Jadi ada tadi untuk stabilisasi yang jawabannya tadi. Nah, itu salah satu fungsinya. Yang pertama, fungsi alokasi, ya kan? Itu tadi kan fungsi alokasi. Maksudnya ini
dialokasikan untuk penyediaan barang publik, ya. Jadi sudah dialokasikan untuk barang publik itu berapa gitu. Dan misalnya 10.000 berarti yang dikeluarkan 10.000. Jangan lebih dari situ. Kalau kurang pun tidak boleh, karena kalau kurang bisa tidak maksimal dia, ya. Nah, kemudian penghasilan dari pajak yang diterima dialokasikan ke berbagai sektor pembangunan. Oke, itu dia fungsi alokasinya. Lalu fungsi distribusi pendapatan atau income distribution, ini fungsi APBN dalam memperbaiki distribusi pendapatan, ya, agar terjadinya pemerataan pendapatan. Seperti itu dia, ya. Kemudian fungsi stabilisasi, fungsi yang bersifat kondisional, artinya sesuai dengan kondisi perekonomian yang dihadapi. Jadi perlulah kebijakan ini untuk contohnya menekan laju inflasi. Gitu ya. Selanjutnya, bagaimana sih penyusunan APBN dan APBD itu? Jadi tahap pendahuluan. Ada tahap-tahapannya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat ini. Tahap pendahuluan ini adalah persiapan rancangan APBN oleh pemerintah, meliputi penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran. Tadi yang saya bilang kan, perkiraan penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas. Skala prioritas maksudnya seberapa penting, seperti itu ya. Jadi teman-teman juga nanti pikirkan juga ke situ. Ini penting tidak? Kalau penting, oke. Kalau tidak penting kali, tidak usah dimasukkan atau tidak usah dianggarkan gitu. Tidak usah dibeli atau dikeluarkan untuk itu. Seperti itu ya. Dan kalau di negara itu ada penyusunan budget exercise. Jadi di sinilah nanti kita juga latihan ya. Kita buat nanti budgetnya. Teman-teman nanti buat berapa gitu ya. Jadi untuk di tahap ini diadakanlah rapat komisi antara masing-masing komisi dengan mitra kerjanya. Jadi mereka merapatkanlah nanti kan setiap masing-masing komisi dengan mitra kerjanya berapa yang dibutuhkan, ya kan? Nah, yang akhirnya nanti adalah finalisasi atau jadi budget exercise itu seperti draftnya. Nah, di finalisasi ini adalah penentuan akhirnya ya, berapa RAPBN yang harus atau yang disusun, seperti itu ya. Nah, sudah ada RAPBN, di pendahuluan ada RAPBN atau rencana anggaran pendapatan belanja negara, ya kan? Nah, masuk ke tahap pengajuan, pembahasan dan penetapan. Nah, di tahapan ini dimulailah dengan pidato presiden sebagai pengantar rapat umum APBN dan nota keuangan. Setelah itu dibahaslah antar menteri keuangan dan panitia anggaran DPR. Jadi ini dibahaslah ini oleh Menteri Keuangan dan panitia anggaran DPR maupun antar komisi-komisi dengan departemen lembaga terkait. Jadi ini ada RUU nanti untuk penentuan APBN ini, ya. Nah, setelah itu hasil pembahasan itu adalah satuan anggaran atau satuan kerja, satuan anggaran yang sudah ini. Jadi bahasa singkatnya itu setelah dibahas dapatlah keputusannya. Itulah ya
dapatlah keputusannya, kemudian ditetapkanlah APBN-nya. Ditetapkanlah alokasi-alokasi dana per departemen, per lembaga, per sektor, subsektor, program, per proyek atau kegiatan. Itulah dia akhir dari setelah dari RAPBN ya. Nah, sudah ditetapkan. Nah, jadi proses teman-teman itu adalah sekarang di UTS-nya itu di tahap pendahuluan atau RAPBN dan tahap penetapan. Jadi nanti buat dulu rencananya, kemudian adalah draftnya atau tadi budget exercise, kemudian teman-teman seleksi lagi nanti sama dengan yang APBN, diseleksi lagi, didiskusikan dengan teman-temannya, ini perlu tidak, seperti itu kan. Nah, barulah akhirnya sampai ke penetapan atau finalisasinya itu ya. Nah, kalau sudah sampai di situ, sudah ditetapkan, tinggal ke tahap pengawasan. Apakah APBN itu dijalankan pada kenyataannya atau tidak. Nah, kalau itu nanti itu tugas pribadi teman-teman lah. Karena itu nanti sangat penting untuk teman-teman, mau dikerjakan pun boleh, mau tidak pun tidak. Jadi untuk UTS-nya sampai di tahap pendahuluan dan kepenetapan aja ya. Karena saya buat 3 bulan. Kalau nanti masuk ke pengawasan, sudah harus masuk dulu ke bulan 3 bulan ke depan, berarti Desember, Januari, Februari. Di tahap pengawasan itu masuk ke sudah berjalan dia APBN-nya. Nah, berarti nanti teman-teman lakukan tahap pengawasan di Desember. Nah, teman-teman yang menjalankan, teman-teman yang mengawasi ya. Nah, kan sudah ada nanti APBK-nya. Nah, teman-teman lihat, oh, saya sudah keluarkan 10.000. Ternyata anggaran saya 15.000, tinggal 5.000 lagi. Nah, di situ teman-teman sudah melakukan pengawasan. Apakah yang sudah teman-teman anggarkan benar teman-teman realisasikan, atau apakah itu cukup atau tidak. Nah, bukan berarti tidak boleh lewat, tidak boleh lebih gitu kan. Tidak apa-apa karena memang kondisinya lebih. Tapi dari situ teman-teman harus belajar. Berarti kalau untuk periode berikutnya ini terlalu sedikit dia. Tapi kalau terlalu sedikit ya, misalnya jangan karena nafsu mau mengeluarkan banyak-banyak seperti itu. Misalnya karena kondisinya terlalu sedikit gitu ya. Itulah di tahap pengawasan. Oke, sampai di situ dapat dipahami? Dapat dipahami? Halo? Your connection lost. Really?
Halo? Halo teman-teman? Halo? Bisa dengar suara saya? Oh, sudah ya? Oh, iya tadi ini terputus dia koneksinya. Tapi sekarang sudah ini kok, sudah bisa dengar suara saya kan? Sudah ini, sudah terkonek lagi. Sampai di mana tadi teman-teman ini ya? Bisa dengar tadi. Nanti ini sih saya rekam sih, nanti bisa di review videonya ya. Atau saya ulangi aja lah dulu ya. Jadi di penyusunan ya. Oke, kalau sampai di penyusunan. Nah, itu di tahap pengawasan. Kita masuk ke ini nomor 1 kan, penyusunan APBN. Ini nomor 2 harusnya ini tadi. Salah ini, tidak saya. Nomor 2 penyusunan APBD. Nah, kalau di tingkat daerah penyusunan APBD. Jadi APBD ini disusun oleh pemerintah daerah. Diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD kepada DPRD, ya kan? Selambat-lambatnya pertengahan Juni. Selanjutnya DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah tersebut. Jadi pemerintah daerah melakukan ataupun menyampaikan kebijakan umum APBD ataupun bagaimana melakukan ataupun mengajukan rencana APBD kepada DPRD. Itu dia bahasa singkatnya. Mengajukan RAPBD atau rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada DPRD. Kemudian DPRD membahas kebijakan itu ataupun membahas APBD itu yang diajukan itu kan. Nah, di pembicaraan pendahuluan RAPBD. Jadi, diajukanlah kebijakan-kebijakan atau apa-apa saja yang nanti akan dikeluarkan, pembangunan apa, jalan mana, seperti itu kan. Jadi, terus nanti apa program, dengan program itu kita akan ada tambah pendapatannya, seperti itu. Itu yang diajukan oleh pemerintah daerah kepada DPRD. DPRD itu kan Dewan Perwakilan Rakyat daerahnya. Nah, dilakukanlah pendahuluan RAPBD atau rapat pendahuluan RAPBD. Nah, setelah itu setelah ada RAPBD ini, kemudian setelah dibahas di rapat pendahuluan tadi, disepakatilah APBD ini oleh DPRD. Jadi adalah kesepakatan. Setelah ada kesepakatan, ditelusuri lagi prestasi ataupun kinerja dari pemerintah daerah tersebut, ya kan? Apakah itu akan tercapai atau tidak? Nah, seperti itu. Nah, setelah itu dilihat dokumen-dokumen pendukungnya, apakah benar-benar realistis atau tidak, seperti itu ya. Kemudian setelah itu diambillah keputusan. Setelah tadi dibahas, kemudian ditelusuri, dilihat dokumen-dokumennya,
diambillah keputusan oleh DPRD mengenai peraturan tentang APBD. Itu harus diambil sebelum tahun anggaran dilaksanakan, ya, sebelum pelaksanaannya. Nah, pertanyaannya, itu kalau memang disetujui itu akan didanai, kan? Lalu kalau tidak disetujui bagaimana? Seperti itu kan? Karena ini kan ada persetujuan dari DPRD, ya kan? Nah, kalau tidak disetujui, maka harus pemerintah daerah yang membiayai. Anggaran yang mereka buat itu harus pemerintah daerah sendiri yang membiayai program-program mereka itu. Itu dia. Jadi sebenarnya dana dari daerah itu ya dari pusat juga, gitu kan, dananya. Nah, mereka hanya membuat anggarannya seperti itu. Anggarannya itu baik pemasukannya, baik itu pengeluarannya. Nah, jadi sumber dananya dari pusat, tapi itu harus persetujuan dari harus persetujuan, pembahasan, penelusuran, ya, penelitian dari DPRD seperti itu. Makanya teman-teman, hal-hal itulah yang menyebabkan terjadinya ya korupsi ladar. Itulah yang mengakibatkan kan kalau ada program gitu kan, supaya program di pemerintah daerah ini berjalan lancar, nah disogoklah DPRD-nya seperti itu. Padahal kan programnya itu belum tentu berdampak untuk masyarakat banyak, bisa saja berdampak pada dirinya sendiri atau keluarganya seperti itu kan. Nah, itulah yang mengakibatkan sering terjadi korupsi dari program-program si pemerintah daerah tadi. Seperti itu ya. Sampai di situ dapat dipahami? Jadi APBD itu yang di sana uang negara juga gitu, uang pemerintah pusat juga, seperti itu ya. Oke, saya kira sudah dapat dipahami. Kita lanjut. Nah, jadi ini pelaksanaannya ditetapkan secara rinci dengan undang-undang ya. Ini setelah diputuskan oleh presiden. Jadi ini nanti walaupun sudah disetujui DPRD tapi tidak disetujui presiden, tidak diputuskan presiden, itu tidak bisa berlaku. Ya, itu akan berlaku atau bisa dilaksanakan setelah diputuskan ataupun diresmikan ya oleh presiden. Nah, setelah itu berjalan, kan ini udah terlaksana kan? Sudah terlaksana. Nah, itu harus ada pelaporannya. Jadi harus ada pelaporannya. Jadi pemerintah pusat, kalau pusat APBN atau pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi. Realisasi ya berapa yang pada kenyataannya terjadi, seperti itu ya. Nah, itu per semester kepada DPR dan DPRD. Oke? Nah, informasi itulah tadi yang saya bilang kan, misalnya realisasinya APBK teman-teman itu tidak sesuai, nah itulah menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBN atau APBK teman-teman pada 3 bulan pertama atau pada bulan pertama, buat nanti laporannya, laporan realisasinya pada bulan pertama. Ini kan karena per tahun, bulan pertama, kemudian pasti ada yang tidak sesuai dengan ini kan perencanaan awalnya gitu. Nah, itulah nanti untuk penyesuaian atau perubahan APBN atau APBD pada periode berikutnya. Jadi kalau untuk teman-teman, APBK teman-teman untuk periode berikutnya. Oke?
Sampai di situ dapat dipahami? Nah, jadi kan kita berbicara APBN dan APBD, anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, dari mana saja kah pendapatan pemerintah itu? Ayo, kuis. Dari mana saja pendapatan pemerintah? Ada yang bisa jawab? Iya, pajak. Ada lagi? Mbak Fitri? Mbak Fitri dari mana, Mbak? Dari pajak. Oh, itu dari Mbak Fitri ya, dari pajak. Mbak Endang? Mbak Cynthia, dari mana pendapatan pemerintah? Pendapatan negara lah, pendapatan negara. Halo, Mbak Endang, Mbak Cynthia? Apa ketiduran ya? Oh, lagi mikir. Oke. Saya kasih waktu 1 menit. Oh, Mbak Endang sudah ada jawabannya. Penerimaan bukan pajak. Sumber pendapatan daerah. Iya, kita lihat ini dia. Jadi, sumber pendapatan negara itu ada dari penerimaan dalam negeri. Nah, penerimaan dalam negeri migas dan non-migas. Migas, tahu tidak apa migas? Apa itu migas? Minyak dan gas. Iya, itu dia migas dan non migas yang bukan minyak dan gas ya. Nah, itu dari penerimaan dari pemerintah dari sektor non migas. Kalau dari sektor non migas terdiri dari atas pajak dan non pajak. Nah, jadi ada migas dan non migas, ya kan? Nah, yang migas berarti minyak dan gas. Setelah itu yang pajak dan bukan pajak. Itu dia ya. Nah, kalau pajak berasal dari pajak penghasilan, pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, bea cukai, bea masuk dan cukai atau pajak impor ya. Nah, kemudian adapun penerimaan bukan pajak, ini yang bukan pajak ya. Terdiri atas barang sitaan, pinjaman, sumbangan ataupun dari percetakan uang, seperti itu. Jadi ada berapa? Minyak dan gas. Kemudian dari pajak. Kemudian bukan pajak. Itu ada 3 ya. Kalau dari penerimaan dalam negeri. Nah, kalau minyak dan gas sudah tahu. Kemudian yang pajak, ya pajak penghasilan, pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi bangunan, pajak ekspor, bea masuk dan cukai atau pajak impor, ya. Kemudian yang bukan pajak, barang sitaan, pinjaman, sumbangan ataupun dari percetakan uang. Itu dia. Itu dia ya, kalau dari dalam negeri. Lalu yang luar negeri, yang berasal dari luar negeri
terdiri atas pinjaman program atau pinjaman proyek. Pinjaman yang dapat berasal dari negara donor atau lembaga keuangan internasional. Seperti itu ya. Sampai di situ dapat dipahami? Cukup jelas tidak? Jelas ya? Ya. Oke, lalu pengeluarannya apa aja? Gitu kan? Nah, itu tadi pendapatannya. Ini pengeluarannya. Itu tadi pendapatan atau penerimaan. Sekarang belanja negaranya atau pengeluarannya ya. Nah, yang pertama pengeluaran rutin. Namanya rutin, berarti ya rutin setiap bulan, setiap triwulan atau setiap 6 bulan, seperti itu rutinnya. Nah, belanja pegawai. Belanja pegawai maksudnya di situ pengeluaran pemerintah untuk gaji PNS, gaji pensiun, gaji untuk tunjangan, biaya perjalanan pegawai, dan lain sebagainya. Itu belanja barang, ya kan? Karena diperlukan barang berupa peralatan, perlengkapan untuk kegiatan pemerintah. Baik itu barang dalam negeri dan barang luar negeri, gitu ya. Kemudian belanja rutin daerah itu untuk membiayai gaji pegawai daerah, ya. Kemudian bunga dan ini cicilan ya, bukan cicilan, cicilan utang, ya kan? Jadi mungkin ya bukan mungkin sih, kita banyak utang lah kan. Jadi untuk itu kita harus bayar bunganya sekaligus cicilannya. Nah, dan juga subsidi non maupun subsidi BBM. Jadi maksudnya subsidi BBM maupun subsidi bukan BBM, ya kan? Ada banyak subsidi khususnya di minyak, ya kan? Itu yang di pengeluaran rutin. Lalu yang di pengeluaran pembangunan. Nah, jadi uang itu, penerimaan tadi, uang-uang itu kan selain dari untuk proses ataupun untuk menjalankan suatu negara itu, juga untuk pembangunan suatu negara itu, seperti itu. Untuk apa? Pembangunan fisik. Nah, contohnya apa? Jembatan, jalan raya, gedung sekolah, rumah sakit pemerintah, dan lain sebagainya. Lalu yang non fisik berupa ini dia, non fisik tidak bisa dilihat mata gitu. Contohnya pelatihan pegawai negeri. Jadi pelatihan itu kan yang dikasih skill kan dia tidak terlihat oleh mata, makanya dia dikatakan non fisik. Oke? Dapat dipahami sampai di situ? Kalau dapat, raise your hand. Ada di sini raise, seperti itu. Dapat dipahami? Atau sudah ketiduran? Oke, Mbak Endang sudah. Oke. Mbak Cynthia masih mikir, Mbak? Oh, berarti yang dipikirkan Mbak Cynthia dari tadi 10 menit lagi ya. Waktu selesainya. Oh, gitu ya Mbak Cynthia ya. Dasar ini Mbak Cynthia. Oke, 10 menit lagi, tenang, kita udah mau selesai. Kita lanjut ya, berarti udah dipahami ya. Nah, ini sumber pendapatan dan pengeluaran daerah. Tadi kan yang negara, sekarang yang daerah. Oke, kasih untuk 2 menit 1 watt ya Mbak Endang ya. Bagi-bagi. Oke, kalau yang daerah itu sumber pendapatannya itu penerimaan daerah. Penerimaan daerah maksudnya di situ adalah
penerimaan atas usaha dari atau usaha maupun misalnya bisnis maupun program dari suatu daerah itu, ya. Itulah dia. Kemudian pendapatan daerah baik penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah. Jadi rekening kas umum daerah ini berasal dari pemerintah gitu. Jadi itu masuk ke daerah. Kan karena mendanaikan pemerintah maksudnya negara ya, negara dikasih ke kas umum daerah gitu. Kemudian yang menambah ekuitas dana atau memberikan modal dana, kemudian hak daerah dalam 1 tahun anggaran, seperti itu ya. Kemudian menurut urusan pemerintah baik itu dana perimbangan, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Jadi ada ini ya, ada 5 sumber pendapatan atau penerimaan daerah ini. Baik pajak daerah, retribusi, ya, dari hibah, dana darurat dari pemerintah. Kalau di daerah dikatakan dari pemerintah, maksudnya itu dari negara ya, dari pusat. Kemudian dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten atau kota dan pemerintah daerah lainnya. Itu, ya. Lalu pengeluarannya apa saja? Ini dia. Kalau belanja daerah, belanja aparatur daerah. Aparatur daerah ini maksudnya ya untuk administrasinya lah itu, untuk administrasi daerah, misalnya pegawai, barang dan jasa. Karena kan untuk administrasi kan perlu barang, perlu jasa, perjalanan dinas, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya modal untuk membeli modal seperti tanah, mobil, dan alat-alat lainnya. Untuk pelayanan publik juga, administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Kemudian untuk bagi hasil dan bantuan keuangan. Bagi hasil terdiri atas bagi hasil pajak ke desa atau kelurahan, bagi hasil pajak retribusi ke desa atau kelurahan, belanja bagi hasil pendapatan lainnya ke desa atau kelurahan. Dan ada juga belanja tidak tersangka. Nah, teman-teman juga harus buat nantinya belanja tidak tersangka, harus kita alokasikan. Biasanya itu 10 sampai 15% belanja tidak tersangkanya, ya. Jadi misalnya ada nanti yang di luar dari perencanaan kita, dari situlah anggarannya diambil. Seperti itu ya. Yang kemudian pengeluaran yang kedua adalah pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan maksudnya pengeluaran yang untuk pembayaran pinjaman yang jatuh tempo, penyertaan modal pemerintah, dan pemberian pinjaman daerah. Atau memberikan suatu daerah itu memberikan pinjaman ke misalnya ke daerah lain, atau misalnya untuk membiayai usaha menengah ke bawah dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, sampai di situ dapat dipahami mengenai apa-apa saja pendapatan dan belanja negara kita, daerah juga dapat dipahami. Nah, yang kebijakan ini nanti teman-teman silakan review ya, nanti saya share PPT-nya. Jadi kebijakan untuk APBN ini adalah kebijakan fiskal, kebijakan ekonomi untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara menyesuaikan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jadi inti dari kebijakan fiskal ini adalah kebijakan untuk menyesuaikan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Itu ya. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengerem
atau menekan laju inflasi. Inflasi nih ya, bukan investasi. Kemudian melaksanakan program transmigrasi untuk keluarga miskin. Seperti itu. Ini contoh dari kebijakan fiskal yang pernah ada yang dilakukan oleh pemerintah. Keringanan biaya masuk gula dengan dasar hukum, dengan spesifikasi tarif raw sugar yang semula 550.000 menjadi 250.000 kan. Nah, ini dia. Kemudian kebijakan tentang penghasilan tidak kena pajak. Kena ini ya. Tidak kena pajak dinaikkan 10%. Jadi tidak kena pajak itu maksudnya yang tidak dikenakan pajak ya. Yang tidak dikenakan pajak. Misalnya pajaknya, misalnya pendapatannya 10.000, yang tidak kena pajak 10% kian kan, berarti 10.000 dari 10% berarti 1.000 kan. Nah, ini sekarang dinaikkan, berarti enggak jadi 20% kan. Kalau dinaikkan 10% berarti 20.000. Jadi 20.000-nya tidak kena pajak, yang kena pajak itu adalah 8.000. 2.000 yang tidak kena pajak. Yang kena pajak hanya tinggal 8.000. Malam Mbak Mugi, jadi tidak konsen saya datang Mbak Mugi. Soalnya sudah mau selesai baru datang Mbak Mugi. Kita udah mau selesai kelasnya Mbak Mugi. Nanti ini aja ya Mbak Mugi ya, di review videonya ya. Nanti langsung saya ini kok, saya upload. Saya ini di YouTube ya. Oke, jadi kemudian tarik pajak mobil kendaraan. Jadi kan pajak ini kan penerimaan ini. Apa tadi kebijakan fiskal itu? Untuk menyesuaikan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jadi salah satu contohnya inilah pajak, tarik pajak mobil kendaraan umum. Ya kan? Perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBM KB. Nah, itu dia. Jadi itu kan ada pajak di situ, ada tarik pajak di situ. Jadi itu menyesuaikan penerimaan untuk pemerintah, penerimaan atau anggaran pendapatan pemerintah, seperti itu ya. Oke, teman-teman. Jadi sampai di situ dulu kelas kita malam ini. Ya, nanti kalau kurang jelas atau yang terlambat, silakan nanti di-review ya. Halo, Mbak Endang semangat banget kalau udah selesai nih. Oke. Maaf ya Mbak Mugi, kita udah mau selesai. Nanti di-review aja ininya, videonya. Ya. Jadi saya tahu teman-teman sibuk, capek juga. Bahkan seperti Mbak Mugi mungkin lagi sibuk tadi, juga capek. Tapi harus tetap semangat ya, biar nanti cepat selesainya. Nah, lanjut kuliah lagi. Nah, masa depan lebih terjamin. Oke ya teman-teman, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Nanti tolong didiskusikan ya, apa itu hari Rabu atau hari Minggu, agar segera disampaikan ke saya. Oke, selamat malam dan selamat beristirahat. Kerjakan UTS-nya, nanti dikasih tahu ya sama Mbak Mugi dan kawan-kawan yang lain yang mana UTS-nya ya. Mbak Endang tadi, Mbak Cynthia, Mbak Bitri tahu tadi UTS-nya kan? Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Wan An.